anak Allah. Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menyatakan bangkit dari antara orang mati, dan Kau mengalahkan kematian itu. Dan sampai saat ini Engkau hidup, Engkau menjamin hari depan kami. Masih ada harapan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dalam live streaming. Tuhan tolong jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana siaran kami dapat ditangkap, memberkati mereka. Pujian yang dipersembahkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan, merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami siap diberkati. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sampai hari ini kita masih live streaming. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Saudara, Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus. Dia pernah ungkapkan seperti ini, saudara. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus gak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa itu, saudara. Nah, dosa itu dalam bahasa aslinya disebut hamartia. Artinya tidak mengena sasaran. Sesuatu yang kita tuju. Jadi sasaran itu sesuatu yang kita tuju, dan artinya itu kita ini gagal, saudara. Nah, itu sebabnya Yesus bangkit supaya kita ini hidup di dalam kebebasan dosa. Artinya dilepaskan dari dosa. Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma bahwa semua orang itu telah berbuat dosa
dan kehilangan kemuliaan. Roma 3:23 dan Roma 6:23, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Siapa yang memberikan, menjamin? Itu adalah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal sebelum firman Tuhan, kami mengajak untuk naikkan sebuah pujian meski tidak dipersiapkan, ya, tetapi kami tahu lagu pujian lama. Yesus bangkit, hidup kita jadi berarti. Amin. Hidup berarti, hidup saudara, hidup saya menjadi hidup yang berarti. Nah, baik saudara, kami ingin mengajak untuk membuka di dalam Alkitab di Yohanes pasal 21. Yohanes 21. Saudara kalau bisa dibaca di rumah, selesai kebagian ini, saudara, Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga dulu, saudara. Coba. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Oh, haleluya saudara. Murid-murid dalam keadaan tidak menentu pasca kematian Yesus. Ya, merasa kehilangan idolanya, saudara, sanjungannya, harapannya musnah, hilang. Dia frustrasi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini menunjukkan keputusasaan dari murid-murid Tuhan itu. Ya, dalam bahasa yang keren, kompensasi. Kompensasinya apa? Saudara, tadi disebutkan aku pergi menangkap ikan. Artinya Petrus yang ini menjadi panutan nih dari teman-teman yang lain. Dia kembali kepada profesi yang lama, menangkap ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sejak diberlakukannya ibadah tidak boleh kumpul, saudara, saya dengan istri kadang-kadang bagaimana teman-teman kita hamba Tuhan yang ada di pedesaan, saudara, mereka nggak bisa kumpul, saudara, hidup mereka tergantung sepenuhnya kepada jemaat. Kalau jemaat diberkati, ya hamba Tuhannya diberkati, saudara. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa ada beberapa jemaat yang mengerti beban derita dari hamba Tuhan soal kebutuhan jasmani ini. Nah, murid-murid pada waktu itu kompensasi, saudara. Petrus yang menjadi panutan dari teman-teman yang lain, dia kayaknya putus asa kembali ke profesi yang lama, menangkap ikan. Tetapi jelas dari ayat yang kita baca dalam peristiwa ini, hasilnya apa, saudara? Semalam-malaman, ya ini, ya dalam bahasa yang lama, semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Dalam bahasa yang kita baca ini, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya gagal, artinya
hampa, nol, gagal, semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Memang gagal ini banyak orang menghindari, saudara. Ya. Gagal ini satu peristiwa yang sangat tidak menyenangkan dan tidak diinginkan oleh setiap orang. Namun ternyata atau kenyataannya semakin banyak orang gak suka, semakin banyak kegagalan itu terjadi. Oh, haleluya. Nah, jadi ketika mereka dalam kondisi yang seperti itu, murid-murid kembali kepada profesi yang lama, lupa Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus, kau mulai saat ini bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Udah dilupakan itu, saudara, karena peristiwa kematian Tuhan itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang ketiga itu berbicara keputusasaan murid-murid Tuhan. Nah, kemudian Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya membaca ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, terbarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Di tengah-tengah keputusasaan itu muncul satu berita yang membuat lega. Murid-murid Tuhan, tebarkanlah jalamu, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Bapak, Ibu yang Tuhan kasih, jadi maksudnya itu apa? Murid-murid itu perlu dibimbing oleh Tuhan, perlu bimbingan Tuhan. Apakah bimbingan Tuhan itu adalah firman Tuhan? Yang setuju berkata, yang di tempat ini, yang ada di rumah, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, mau saudara dibimbing oleh firman Tuhan? Amin. Mazmur 119 ayat yang kelima pernah berkata begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi